Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, tergantung dari waktu rekan-rekan melihat video ini. Saya ucapkan salam sejahtera untuk rekan-rekan semua, terutama untuk dosen kami, Bapak Tatang. Pada kesempatan kali ini, kami hendak menyampaikan hasil bacaan kami yang berjudul Petunjuk Penilaian Kekayaan Intelektual, berupa panduan yang dikeluarkan oleh kelompok pakar kekayaan intelektual APEK. Belum lanjut untuk menjabarkan hasil bacaan kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kami adalah kelompok 7 dari kelas F untuk mata kuliah Manajemen Teknologi dan Inovasi. Kelompok ini terdiri dari 4 orang. Yang pertama saya sendiri, yaitu Gufron Mauludi. Yang kedua ada Bapak Andi Mustafa, lalu ada Bapak Krisna Gunawan, dan yang terakhir ada Bapak Dito Andri Wicaksono. Bacaan ini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada pendahuluan, lalu ada pentingnya HKI dan penilaiannya. Yang ketiga adalah mengidentifikasi HKI dan aset tidak berwujud dalam bisnis. Yang keempat adalah metodologi dalam penilaian HKI. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Untuk pendahuluan akan disampaikan oleh saya sendiri. Jadi pertama adalah apa itu hak kekayaan intelektual atau HKI. HKI itu adalah sebuah aset ya yang tidak berwujud yang dimiliki oleh perseorangan atau pelaku bisnis. Bentuknya bisa macam-macam, bisa bentuk brand, paten, desain. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya. Namun HKI ini meskipun tidak berwujud ya, tidak berwujud fisik, dia itu nilainya cukup besar ya, punya nilai jual yang cukup tinggi, sehingga bisa membantu pembiayaan operasional bisnis yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Oleh karena itu, HKI itu harus dipromosikan karena tadi bisa dijual ya, jadi perlu dipromosikan, perlu dijaga karena nilainya besar dan ditegakkan aturan-aturannya. Karena ini kan berupa aset yang kepemilikannya sebenarnya harus diatur. Kemudian nanti kalau tidak ada peraturan menjaga atau menegakkannya nanti bisa disebut diambil orang lain sehingga nanti ada kerugian yang dialami oleh orang-orang yang mempunyai HKI tersebut. Nah, ketiga tadi promosi, penjagaan dan penegakan peraturan itu masih kurang ya di saat ini dilakukan oleh penggiat bisnis UMKM sehingga panduan ini bertujuan tuh sebagai untuk membantu lah atau sebuah arahan, sebuah panduan untuk UMKM untuk menilai dan memahami pentingnya HKI dalam bisnis mereka. Mengapa HKI itu sangat penting? Karena tadi saya sampaikan kalau HKI itu punya sebuah nilai ya yang sangat tinggi. Itu betul sekali karena dia juga bisa memberikan keuntungan kompetitif atau juga bisa memberikan penghasilan ya ke dalam sebuah perusahaan di mana mereka bisa menghasilkan atau mengenerate income dengan cara bila HKI itu dijual, disewakan, atau dipinjamkan, digabungkan dengan HKI lain lalu dipakai bersama, itu kan bisa mengenerate income jadi ya seperti itu. Itu juga bisa membantu pertumbuhan ekonomi di mana sebuah perusahaan kalau mereka punya aset-aset yang tidak berwujud dan mereka bisa menjual itu akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang baik. Di mana kalau pertumbuhan ekonominya baik, di situ akan jadi sebuah ekspansi industri, akan ada eh, lowongan kerja lebih banyak, penelitian-penelitian atau riset-riset tentang hak tersebut akan jadi lebih banyak, mengenerate income sudah pasti karena tadi bisa dijual, disewakan, sehingga em, hak itu juga masuk aset bisnis yang sangat penting yang harus dijaga oleh sebuah perusahaan. Jadi makanya dibutuhkan sebuah standar atau sebuah cara ya untuk penilaian dan pembelian HKI agar bisa memicu investasi ke dalam industri yang dampaknya tadi adalah ke dalam pertumbuhan ekonomi. Nah, HKI juga diakui sebagai elemen sentral dalam menetapkan nilai dan potensi pertumbuhan bisnis. Sehingga saat ini tidak mengherankan ya dalam sebuah praktik bisnis, pemerintah atau praktik akuntansi atau akuntan ya biasanya akan meminta sebuah laporan keuangan atau laporan kekayaan itu tidak hanya kekayaan yang berupa fisik, tapi juga kekayaan yang tidak berwujud seperti HKI. Eh, HKI juga sebenarnya sangat relevan sekali digunakan dalam menjalankan bisnis, di mana juga disampaikan dalam paper ini. Saya rangkum dalam sebuah tabel.
Ada kapan dan mengapa dan HKI itu menjadi relevan. Jadi HKI ini bisa digunakan untuk strategic planning dan strategic alliances, di mana HKI ini menjadi salah satu dasar untuk mengambil keputusan atau memberikan alokasi modal bagi sebuah perusahaan. Jadi kalau dinilai ternyata ini HKI-nya cukup baik gitu ya, bisa dijual, bisa dimanfaatkan dengan baik kan, jadi sebuah perusahaan, oh ini kita kira-kira mau invest ke perusahaan ini atau tidak ya. Tapi kalau mau invest, kita mau alokasi modal berapa ya, bagi hasilnya berapa ya, itu nanti bisa menjadi salah satu dasar keputusannya adalah menggunakan dilihat dari kekayaan intelektual yang dipunyai oleh perusahaan tersebut. Untuk financial reporting sudah pasti karena tadi juga sudah dijelaskan, biasanya audit akuntan itu mereka meminta laporan kekayaan tidak hanya yang fisik tapi juga yang non fisik atau tidak berwujud, dan ini juga masuk ke standarnya IFRS dan GAAP atau GAAPS. Untuk sales transaction support and licensing, di mana tadi HKI kan bisa dieksploitasi ya untuk menghasilkan sebuah kekayaan atau mengenerate income. Biasanya ini juga dipakai untuk negosiasi ya, untuk kerjasama antara perusahaan A dan perusahaan B kalau mereka mau memanfaatkan sebuah HKI untuk mengenerate income. Nah ini jadi salah satu yang sering dipakai apa bahan untuk negosiasinya lah, untuk menentukan jenis kerjasama yang akan dilakukan. Lalu untuk equity restructuring dan juga collateral based financing, pasti untuk penggalangan dana tadi sudah dijelaskan juga berkali-kali, HKI sangat bagus sekali untuk mengenerate income dan untuk menggambarkan pembiayaan agunan, likuidasi, merger, spin-off ataupun kebangkrutan. Selanjutnya untuk infringement damages itu menilai klaim kerusakan dalam sengketa, pelanggaran atau pelanggaran hak dan untuk kuantifikasi kerusakan. Dan yang terakhir adalah untuk transfer pricing, di mana ini relevan dalam transaksi lintas batas karena otoritas pajak terlibat dalam transaksi semacam ini. Berikutnya untuk mengidentifikasi HKI dan aset tidak berwujud dalam bisnis akan diterangkan oleh rekan saya, Bapak Dito. Silakan Bapak Dito. Baik, terima kasih Mas Gufron. Berikutnya saya melanjutkan tentang identifikasi mengenai hak kekayaan intelektual serta aset tidak berwujud dalam bisnis. Secara identifikasi aset hak ke atas kekayaan intelektual itu bisa dibagi menjadi beberapa jenis. Di antaranya adalah yang pertama adalah paten. Paten ini sifatnya adalah eksklusif yang diberikan pada seorang penemu atas suatu proses atau produk tertentu. Kemudian sifatnya mengandung inventif atau sebuah penemuan dan dilindungi biasa secara legal untuk sekitar 20 tahun. Nah, sedangkan yang model utilitas itu sebetulnya adalah sebuah paten jangka pendek yang sifatnya bukan sebuah inventif baru, tetapi merupakan suatu perbaikan atas invensi yang ada dengan jangka pelindungan yang lebih pendek antara 6 sampai dengan 15 tahun. Tentunya jangka waktu ini bergantung dari setiap aturan di negara masing-masing. Kemudian yang ketiga adalah desain industri. Jadi kalau desain industri bicara tentang bagaimana penampilan suatu produk seperti itu. Nah, jangka waktunya itu akan bervariasi untuk setiap negara, umumnya adalah sekitar 10 tahun. Yang keempat adalah merek dagang. Ini merupakan suatu merek eksklusif yang dimiliki oleh sebuah bisnis, di mana diantaranya mulai dari nama, mungkin ada logo, kemudian ada unsur huruf, angka, atau figuratif, maupun sampai dengan kombinasi warna. Hak perlindungannya jangka waktu perlindungan sendiri itu biasanya adalah 10 tahun dan dapat diperpanjang. Yang kelima adalah hak cipta. Hak cipta ini biasa diberikan terkait yang berhubungan dengan ekspresi seni. Jadi kalau terhadap ekspresi seni ini biasanya terhadap karya sastra termasuk juga terjemahan atau adaptasi terhadap karya sastra yang ada. Namun dia tidak mengurangi dari perlindungan terhadap karya sastra yang asli. Yang keenam adalah rahasia dagang. Jadi rahasia dagang ini adalah semua informasi yang ada di dalam kompetisi bisnis. Nah, biasanya ini bernilai komersial dan dibutuhkan tindakan untuk dilakukan perlindungan. Ketujuh, itu ada terkait indikasi geografis. Jadi ini boleh dibilang sebagai suatu keunikan dari suatu produk
ya yang disesuaikan dengan yang hanya muncul pada satu titik geografis tertentu. Nah, sehingga ini biasanya dianggap sebagai sebuah kekayaan yang terkeluar di lokasi tersebut. Yang terakhir adalah desain tata letak, misalnya terhadap desain suatu struktur atau suatu desain rancangan, itu bagaimana desain tata letak itu juga bisa menjadi sebuah hak kekayaan intelektual. Oke, lalu bagaimana dengan aset tidak berwujud lain? Jadi aset tidak berwujud lain ini sebetulnya ya termasuk kekayaan intelektual, namun biasanya dia tidak terlalu dilindungi secara legal. Sebagai contoh adalah kontrak, kemudian perjanjian eksklusif maupun misalnya adalah niat baik. Bagaimana metode untuk menilai suatu aset tidak berwujud itu umumnya dilakukan ada 3 untuk identifikasi. Yang pertama adalah dari teori bisnis dan ekonomi, yaitu 5 tekanan Porter atau Porter's 5 Force. Kemudian ada melalui kerangka konseptual dan yang terakhir adalah kerangka regulasi. Oke, kita masuk kepada 5 tekanan Porter. Dalam 5 tekanan Porter itu terdapat 5 forces atau 5 tekanan yang memunculkan kita digunakan untuk mengidentifikasi adanya aset tidak berwujud. Di antara adalah persaingan industri sejenis. Nah, di dalam persaingan industri sejenis, tentunya kita butuh suatu aset tertentu apa yang membedakan kita dengan produk yang atau industri yang sejenis. Misalnya dari sisi kualitas, apakah dari sisi desain, nah, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah ancaman terhadap pendatang baru. Nah, ancaman pendatang baru ini tentunya dia memiliki karakteristik tertentu, baik dari sisi produk maupun dari sisi produk misalnya kualitas maupun bagaimana dia melakukan proses pemasaran. Yang ketiga adalah ancaman produk atau jasa pengganti. Nah, ancaman ini biasanya berupa keunggulan dari produk tersebut. Jadi keunggulan dia yang bisa keunggulan dimiliki produk tersebut sehingga dapat menggantikan produk yang dimiliki sebuah industri. Sedangkan yang keempat dan kelima itu berhubungan dengan kekuatan tawar-menawar atau buying power, baik itu antara kekuatan dari sisi pembeli maupun dari sisi pemasok. Nah, secara kerangka konseptual, jika kita bagi, maka kita memiliki 3 area, yaitu pertama KI. KI itu adalah kekayaan intelektual. Biasanya ini merupakan sebuah klasifikasi khusus atau unik. Contoh tadi yang sudah kita bahas sebelumnya adalah ada paten, kemudian ada merek dagang, dan seterusnya. Nah, KI ini biasanya akan dilindungi oleh hukum dan mempunyai nilai tambah bagi pemilik. Kemudian yang kedua adalah AI atau aset intelektual. Nah, kalau aset intelektual ini biasanya contohnya pengetahuan yang bersifat khusus. Pengetahuan ini khusus di industri tersebut dan belum tetapi tidak semuanya itu akan dilindungi oleh hukum. Nah, berbeda dengan AI, kalau di MI atau modal intelektual, itu biasanya adalah pengetahuan yang sifat kumulatif bisnis. Jadi istilahnya umum sebetulnya untuk dicari, mudah untuk dicari, dan ini memungkinkan untuk terjadinya transfer ilmu atau pengalian pengetahuan dan peningkatan dari pengetahuan itu sendiri. Oke, nah cara metode yang ketiga adalah menggunakan kerangka regulasi. Bicara tentang kerangka regulasi, ada 5 kerangka yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah terkait dari pelanggan. Jadi kalau terkait pelanggan, kita bisa memiliki aset tidak berwujud. Contohnya adalah pesanan produksi, kemudian daftar pelanggan, kontrak, maupun relasi yang kita miliki. Kemudian secara basis teknologi sendiri, contohnya adalah ya teknologi yang digunakan, kemudian ada perangkat lunak, data, maupun proses. Kemudian secara yang berbasis kontrak itu contohnya adalah lisensi maupun royalti dan hak siar kalau di dunia broadcasting. Kemudian yang keempat itu terkait pemasaran, contohnya dalam tentang merek dagang, kemudian perjanjian maupun desain daripada brand yang kita miliki. Dan yang terakhir contohnya setelah regulasi adalah terkait artistik, misalnya adalah drama, buku maupun gambar. Nah, bagaimana karakteristik daripada aset tak berwujud sendiri jika kita coba munculkan dalam literatur yang kami pelajari itu ada 7 karakteristik yang bisa kita gunakan untuk mengetahui suatu aset tak berwujud. Yaitu biasanya adalah karakteristiknya dia pendorong nilai utama. Jadi dia bisa memberikan tambahan nilai, additional value bagi nilai suatu produk.
Nah, karena dia menjadi pendorong daripada nilai utama, tentunya akan memberikan harga tinggi bagi produk tersebut. Ataupun karena keutamaan itu adalah bisa jadi berupa menciptakan terhadap keunggulan biaya. Oke, kemudian yang ketiga, biasanya aset tak berwujud itu adalah sifatnya mengatasi hambatan. Entah itu dalam bentuk misalnya suatu proses ataukah suatu teknologi baru gitu. Sehingga uh, uh, dari dari mengatasi hambatan tersebut juga dia mempunyai karakteristik mampu membangun keunggulan teknologi bagi industri tersebut. Dan dengan keunggulan yang ada, pendorong nilai utama tentunya akan mampu menjadi peningkat daripada pangsa pasar dan selaku alat tukar atau materi dalam transaksi. Oke, nah apa saja yang menjadi penggerak nilai aset tak berwujud di dalam buku yang kami buku atau literatur yang kami pelajarin, bahwa penggerak nilai aset tak berwujud bisa kita sebutkan di antara 6. Yang pertama adalah bagaimana awal bisnis dan pertumbuhan serta keuntungan daripada bisnis tersebut. Tentunya kalau dari awal sampai dengan pertumbuhannya trennya adalah positif, maka itu adalah mempunyai nilai aset yang lebih bagus. Yang kedua adalah bagaimana kesadaran pengakuan dan penerimaan konsumen. Hal ini tentunya sangat sangat wajar karena semakin produk kita itu dikenal oleh konsumen, otomatis dia mempunyai nilai yang lebih tinggi atau nilai aset itu lebih tinggi. Ya, saya coba dihubungkan adalah terkait pangsa pasar. Kenapa? Semakin kesadaran pengakuan, otomatis pangsa pasar pun makin tinggi. Semakin pangsa pasarnya itu lebih tinggi, otomatis itu menjadi aset tak berwujud yang mempunyai nilai yang lebih besar. Oke. Kemudian yang ketiga adalah tentang modal operasi. Modal yang menjadi penggerak salah satu adalah tentang modal operasi yang digunakan. Kemudian bagaimana kondisi perekonomian yang berada di lingkungan sekitar maupun kemajuan teknologi baik di sisi internal maupun kemajuan teknologi di lingkungan sekitarnya. Hal-hal ini yang bisa mampu untuk memberikan efek atau memberikan kondisi atau memberikan dampak dari nilai aset tak berwujud. Oke. Nah, berikutnya bagaimana sih tahapan kita memetakan kekayaan intelektual dan aset tak berwujud lain dalam bisnis? Ada umumnya ada 5 tahap. Nah, jadi tahap 1 sampai dengan 5. Kalau kita contohkan, yang pertama tahap 1 adalah tahap konseptual. Jadi tahap konseptual itu biasanya masih dalam tataran ide ataupun draft atau gambar sketsa dan sebagainya. Dan itu sebetulnya ide maupun gambar itu bisa menjadi sebuah aset tak berwujud. Kemudian tahap kedua adalah tahap pemulaan atau startup. Umumnya ini dibutuhkan waktu hingga 5 tahun untuk menyatakan bahwa bisnis ini sudah berjalan. Nah, di sini hak kekayaan intelektualnya juga semakin bertambah. Di antaranya adalah kita bicara tentang branding, kita bicara tentang logo, kita bicara tentang nama daripada usaha tersebut. Tahap ketiga adalah tahap pertumbuhan dan perkembangan bisnis itu sendiri. Nah, di dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan bisnis tersebut, tentunya ini akan menambah kekayaan intelektualnya. Di antaranya ya tadi kalau kita lihat adalah order, kemudian relasi, kemudian daftar pelanggan atau daftar vendor itu bisa menjadi aset tak berwujud lain. Oke, tahap keempat yaitu tentang ekspansi. Jadi kalau ekspansi ini ya kita bicaranya tentang bagaimana pengembangan daripada bisnis. Tentunya salah satu contohnya kekayaan intelektual di sini bisa jadi dalam bentuk kontrak atau misalnya contoh adalah bagaimana kalau dia menggunakan pola waralaba atau bagaimana kalau dia membuat kontrak baru pembukaan cabang itu yang bisa merupakan sebetulnya adalah sebuah aset yang tak berwujud dalam bisnis itu sendiri. Dan tahap kelima adalah tentang keberlanjutan atau kemungkinan keluar. Maksudnya di sini. Jadi kalau keberlanjutan itu ya proses bisnis yang berjalan lebih lanjut tentunya secara kekayaan intelektual itu kan dengan pengembangan bisnis, perbaikan proses, perbaikan produk misalnya itu merupakan sebuah aset tak berwujud dan bisa jadi dia merupakan suatu kemungkinan keluar artinya kalau dalam bisnis tersebut diputuskan untuk melakukan penjualan terhadap bisnisnya. Di situ secara bisnis itu merupakan sebuah aset
tidak berwujud, adanya aset tidak berwujud itu mampu memberikan nilai lebih daripada bisnis yang kita miliki. Demikian dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan rekan kami Pak Adi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dito. Selanjutnya saya akan melanjutkan mengenai metodologi penilaian hak kekayaan intelektual. Tujuan dari metodologi penilaian ini adalah bagaimana mendapatkan nilai objektif yang bisa diterima baik dari pihak pemilik maupun pihak-pihak yang berkepentingan, di mana dalam penilaian ini menggunakan informasi-informasi seperti yang berasal dari data industri dan prediksi pasar atas penjualan di masa depan. Proses penilaian ini merupakan campuran antara seni dan ilmu, di mana dalam ilmu ini menggunakan metodologi dalam melakukan penilaian. Adapun proses penilaian meliputi penentuan parameter-parameter penilaian, kemudian pengumpulan dan analisis data, serta penerapan pendekatan penilaian yang sesuai. Dalam penilaian ini ada standar nilai yang berbeda dari berbagai sudut pandang, seperti halnya misalkan nilai pasar wajar dari sudut pandang investor keuangan, nilai akuisisi untuk pembeli strategis, ataupun juga nilai-nilai yang berlaku bagi pesaing ataupun nilai likuidasi bagi bankir. Metodologi penilaian ini secara umum dibagi menjadi dua, yaitu penilaian kuantitatif dan penilaian kualitatif. Untuk penilaian kuantitatif ini merupakan bagian dari ilmu pengetahuan atau sains dari penilaian. Di sini akan dilihat nilai numeriknya, kemudian ada beberapa sejumlah metode penilaian kuantitatif, di mana yang paling umum adalah menggunakan pendekatan biaya, pasar, dan juga pendekatan pendapatan. Kemudian untuk penilaian kualitatif merupakan bagian dari sisi seni dari penilaian. Yang pertama, metodologi penilaian menggunakan pendekatan biaya. Dalam metode ini didasarkan pada biaya yang dikeluarkan dalam pengembangan kekayaan intelektual. Contoh misalkan dalam pemasaran obat, suatu perusahaan farmasi mungkin telah menghabiskan biaya-biaya pendaftaran paten, biaya hukum, uji klinis, ataupun biaya tenaga kerja. Dari biaya-biaya ini ditotal sehingga akan ditemukan nominal biaya yang dikeluarkan. Dalam pendekatan biaya ini digunakan prinsip, ada dua varian, bisa menggunakan prinsip biaya reproduksi ataupun juga biaya penggantian. Di sini menggunakan data historis, memperkirakan berapa banyak yang dihabiskan untuk mengganti aset tertentu. Ini bisa digunakan untuk menilai software atau perangkat lunak pihak ketiga. Di sini yang menjadi isu dan tantangan adalah tidak memberikan nilai intrinsik dari aset. Kemudian tantangannya adalah menghitung depresiasi ekonomi dan sisa umur ekonomi yang dihasilkan. Yang kedua, yaitu pendekatan pasar. Di pendekatan ini, mengestimasi nilai kekayaan intelektual pada transaksi pasar yang serupa. Contoh misalkan perusahaan A menjual portofolio patennya terdiri dari 6.000 paten seharga sekian miliar, kemudian didapatkan nilai rata-rata per paten. Kemudian juga dilihat di perusahaan B sampai dengan perusahaan D, sehingga analis bisa memperkirakan nilai paten tersebut. Prinsip yang digunakan adalah memperkirakan nilai aset dengan melihat aset yang serupa. Kemudian juga mengutip harga di pasar aktif. Metodologi ini bisa digunakan untuk menilai
frekuensi, kemudian nama domain internet. Yang menjadi isu dan tantangan tidak begitu kokoh karena basisnya menggunakan basis non-finansial. Kemudian kesulitan dalam menemukan aset yang sebanding. Metodologi yang ketiga yaitu pendekatan pendapatan. Di sini digunakan prinsip antisipasi dan nilai manfaat ekonomi masa depan dari aset yang tidak berwujud ini. Metode yang paling umum yaitu relief from royalty, di mana ini paling baik digunakan untuk menilai merek dagang atau nama dagang, dan juga untuk menilai teknologi. Metode selanjutnya yaitu MEM atau Multi-Period Excess Earning Method. Ini juga baik untuk digunakan dalam hal penilaian teknologi ataupun penilaian hubungan pelanggan. Metode lain antara lain asset allocation, rule of thumb, dan profit split. Yang menjadi isu dan tantangan, bagaimana mengidentifikasi pendapatan ekonomi yang secara khusus dikaitkan dengan kekayaan intelektual. Baik, selanjutnya akan diteruskan oleh Pak Krisna. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan terkait metode penilaian lanjutan, batasan, laporan, dan kesimpulan atas penilaian hak kekayaan intelektual. Metode terakhir yang dijelaskan dalam paper yang kami review adalah metode penilaian HKI dengan Multi-Period Excess Earning Method yang disingkat MEEM. Terdiri dari 6 langkah dan metode Period Access Earning Method ini merupakan suatu metode yang memperkirakan arus kas pada aset tidak berwujud untuk menilai hubungan pelanggan atau teknologi. Di langkah pertama, hal yang dilakukan adalah melakukan estimasi pendapatan yang diharapkan untuk subjek HKI di tahun-tahun berikutnya dengan mengkalikan pendapatan aktual tahun ini dengan tingkat keusangan teknologi. Lalu di langkah kedua, kita mencari nilai pendapatan bersih setelah pajak dan teknologi dengan cara pendapatan yang diharapkan yang sudah kita dapatkan di langkah pertama dikurangi biaya penjual, beban umum, dan administrasi. Lalu dikalikan dengan besaran pajak. Langkah ketiga, menetapkan biaya kontribusi aset dengan cara pendapatan bersih setelah pajak dan teknologi ditambah biaya amortisasi dan depresiasi dari teknologi dikurangi beban modal yang terdiri dari aset tidak tetap terkait, tetap terkait, modal kerja, tenaga kerja, dan aset tidak berwujud lainnya. Lalu langkah keempat, menghitung nilai saat ini dari arus kas di masa depan dengan cara kelebihan pendapatan dari pemanfaatan teknologi dikali faktor diskon. Langkah kelima, kita menjumlahkan nilai saat ini dari kelebihan pendapatan tiap tahun. Dan terakhir, di langkah 6, ini jika memungkinkan kita dapat mengestimasikan juga keuntungan dari pajak amortisasi. Nah, ini berupa contoh pendekatan dari MEEM yang seperti slide sebelumnya. Di langkah pertama, kita mengestimasikan pendapatan pada tahun-tahun berikutnya, lalu mencari nilai pendapatan bersih setelah pajak dan teknologi, hingga akhirnya diketahui nilai estimasi manfaat yang sesuai contoh selama periode 2017 hingga 2020 sebesar 154.000 dolar Amerika.
Ya, dalam menilai aset kekayaan intelektual dengan menggunakan beberapa indikator yaitu data pasar, tren saat menggunakan pendekatan pasar, sangat penting dalam menghasilkan nilai teknologi yang paling mendekati dan realistis. Namun, penggunaan berbagai indikator dalam melakukan valuasi teknologi, khususnya dalam paten, akan memberikan cakupan ketersediaan data yang sangat luas untuk mengkalkulasikan suatu nilai. Nah, PESNEP dalam jurnalnya di tahun 2017 menyajikan indikator yang lebih spesifik untuk menentukan nilai pasar dari suatu paten. Terdiri dari 7. Nah, yang indikator pertama adalah dengan melihat kekuatan penelitian dan pengembangan dari suatu penemuan. Yang intinya semakin besar atau semakin banyak penemu dalam suatu paten akan menunjukkan nilai potensial yang lebih besar. Lalu indikator kedua terkait tren teknologi. Teknologi yang sedang tren diindikasikan dengan membandingkan aktivitas hak kekayaan intelektual dengan kode pada klasifikasi paten internasional. Lalu indikator ketiga terkait keberlanjutan tren teknologi. Ini tujuannya untuk menunjukkan siklus inovasi dari suatu teknologi dengan membandingkannya terhadap periode dari beberapa referensi. Selanjutnya terkait indikator ukuran aktivitas dengan memperhitungkan jumlah total penemuan yang dibuat dalam periode tertentu di bidang yang sama untuk menentukan total aktivitas per periode. Dan yang kelima terkait indikator ukuran kelompok penemuan. Ini mengacu pada paten yang setara berhubungan dengan penemuan yang sama, menunjukkan berapa pasar yang tercakup pada lingkup ini dan mempertimbangkan serta memberikan jumlah serta ukuran dari pasar tersebut. Lalu yang keenam, kepentingannya terhadap teknologi atau aplikasi lain. Ini tujuannya untuk memperhitungkan usia paten. Jadi semakin banyak paten yang dikutip, semakin relevan juga teknologi tersebut. Dan yang terakhir, kematangan paten atau teknologi ini untuk memperhitungkan masa hidup suatu paten. Jadi seperti yang kita ketahui, nilai suatu teknologi akan menurun pada tahap akhir masa pakainya. Jadi ketika misalkan sudah 20 tahun atau pada titik maksimum setelah fase oposisi dan dalam 6 bulan sebelumnya suatu teknologi ini mungkin tidak lagi dapat diperdagangkan. Next. Nah, selanjutnya terkait aspek yang penting untuk diperhatikan oleh penilai HKI. Jadi penilai HKI harus menganalisis rangkaian aset lain yang mungkin dimiliki perusahaan dan mengaitkan proses penilaian dengan keterkaitan aset ini satu sama lain. Sehingga penilai harus memahami nilai atau tingkat dan dampak keterkaitan dalam kelas aset. Yang kedua, mengidentifikasi aset perusahaan mana yang menjadi pendorong utama. Dan yang ketiga, memilih metodologi penilaian berdasarkan karakteristik HKI, keterkaitan, dan hierarki. Lalu penilai pun harus melakukan analisis industri untuk menganalisis keberadaan, kekuatan, kompetitif, dan menentukan apa yang mendorong profitabilitas. Dan yang terakhir, penilai harus memusatkan perhatian pada faktor-faktor seperti persaingan kompetitif, ancaman dari paten yang baru, kekuatan dari pembeli, ancaman yang dapat mensubstitusi penggunaan paten, dan kekuatan dari pemasok. Nah, berdasarkan referensi
5 tekanan Porter pada jurnal yang ditulis SGP tahun 2017 eh, atau artikel dari SGP tahun 2017. Berikut ini tabel yang mungkin dapat menerangkan atau membantu penilai dalam memperhatikan aspek-aspek mana saja yang eh, digunakan untuk penilaian HKI. Jadi ada 4 aspek. Yang pertama terkait analisis industri dengan rincian atau yang pertanyaan-pertanyaan yang dapat diacu seperti apakah industri yang didefinisikan terlalu luas, sumber kinerjanya bagaimana, dan seterusnya. Lalu yang kedua terkait penggerak nilai. Ini tentang apakah aset tidak berwujud tersebut merupakan penggerak nilai utama. Lalu aset tersebut dapat menetapkan harga premium dari suatu produk dan sebagainya. Yang ketiga, timeline penciptaan nilai. Ini terkait siklus hidup dari suatu aset, lalu market share-nya, kondisi ekonomi, dan sebagainya. Dan yang terakhir terkait regulasi. Ini seperti hak-hak hukum, kontrak, dan sebagainya. Nah, setelah membahas dan menetapkan pentingnya terkait penilaian HKI, kita pun perlu juga menilai batasan-batasan apa saja yang dapat memberikan pandangan yang lebih holistik terkait penilaian HKI. Dan setidaknya ada 7 batasan dalam penilaian HKI. Yang pertama adalah waktu. Penilaian HKI bersifat dinamis dan dapat berubah tergantung kondisi di sekitarnya. Jadi misalkan di hari ini penilaian dari HKI ini dilakukan, bisa jadi besok atau lusa tidak berlaku karena mungkin ada atau dipengaruhi dengan ambruknya pasar, sehingga produk yang menggunakan HKI tersebut kehilangan kredibilitasnya di pasar. Lalu yang kedua, keunikan HKI, batasan yang kedua, ini dilatar belakangi dengan keunikan dari HKI karena merupakan inovasi yang baru mungkin ini akan menemui kesulitan dalam proses penilaian terutama dalam mendapatkan data pasar yang berkaitan dengan aset tersebut dibandingkan dengan aset lain yang sudah existing atau yang sudah umum digunakan. Sehingga akan lebih banyak pekerjaan yang perlu dilakukan dan semakin banyaknya muncul asumsi-asumsi yang timbul dalam penilaian HKI baru. Lalu batasan ketiga terkait pembiayaan, HKI ini perlu disertakan dalam suatu bisnis agar pemilik HKI mendapatkan pinjaman atau jaminan. Umumnya melalui tiga prosedur atau 3 lembaga yang membiayai. Yang pertama mungkin lembaga pembiayaan seperti bank, lalu perusahaan-perusahaan besar yang sudah mapan dan sudah kuat dari segi finansial. Yang terakhir dari UMKM atau perusahaan-perusahaan baru. Namun ini beresiko karena jika tidak didukung dengan fundamental yang kuat, penggunaan HKI ini akan tidak selancar yang sesuai yang diharapkan. Lalu yang keempat, dari segi perspektif atau sudut pandang, nilai HKI dapat bervariasi tergantung sudut pandang penggunanya. Seperti nilai pasar wajar dari investor keuangan, nilai ekuisisi untuk pembeli strategis, dan sebagainya. Seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya pada bahasan sebelumnya.
Next, di batasan kelima terkait tata kelola atau akuntansi keuangan. Jadi HKI yang dibuat oleh sendiri tidak dapat dimasukkan ke dalam pembukuan keuangan menurut aturan akuntansi. Sementara HKI yang eh, diperoleh perusahaan dengan membeli atau menyewa atau membiayai pencipta HKI dapat dilaporkan sebagai aset. Yang keenam, terkait batasan implikasi pajak, transaksi HKI seperti penggunaan, penjualan, transfer adalah penghasilan kena pajak dan pembayaran akan royalti. Yang ketujuh, terakhir, dari batasan penggunaan HKI, nah, nilai HKI ini tergantung pada ukuran bisnis. Jika dimanfaatkan oleh perusahaan kecil, persentase pemanfaatannya pun kecil dan akan menghasilkan nilai HKI yang lebih kecil. Selanjutnya, nah ini bentuk laporan penilaian HKI. Secara umum ini terdiri dari 5 poin. Poin pertama terkait kesimpulan dari hasil penilaian yang berisi tentang tinjauan penilaian HKI, bisnis berbasis teknologi, hingga eh, ringkasan hasil penelitian. Lalu poin kedua ini menjelaskan terkait analisis teknologi. Poin ketiga terkait analisis hak dari pemilik HKI. Dan yang keempat, analisis pemasaran. Terakhir kelima, terkait analisis kelayakan bisnis dan perhitungan nilai. Oke. Ya. Kesimpulannya, setelah menetapkan pentingnya penilaian untuk pertumbuhan bisnis dan profitabilitas, proses yang sangat diperlukan dalam penilaian HKI sebagai alat bisnis utama dalam eh, suatu bisnis di suatu perusahaan adalah yang pertama, penting bagi seseorang harus mampu mengidentifikasi berbagai jenis aset tidak berwujud dan HKI di setiap tahap siklus bisnis. Lalu yang kedua, HKI yang teridentifikasi harus dilindungi dan diinventarisasi dengan benar karena berpotensi untuk memberikan dampak keekonomian bagi pemilik dan pemanfaat HKI. Yang ketiga, menentukan penggunaan dan relevansi penilaian HKI berdasarkan tujuannya. Seperti misalkan eh, perencanaan strategis, laporan transaksi, perizinan, peningkatan ekuitas, agunan, merger, akuisisi, pajak, dan sebagainya. Yang keempat, perlunya mengkontekstualisasi penilaian, yakni dengan mengevaluasi resiko dan pengembalian, pertimbangan keuangan, kekuatan dan konsistensi dalam strategi, serta konsistensi dalam pendekatan metodologi. Yang kelima, ada standar nilai yang berbeda dari berbagai titik tergantung sudut pandang pengguna HKI, seperti nilai pasar wajar dari investor keuangan, nilai akuisisi untuk pembeli strategis, nilai wajar dari seorang auditor, nilai pasar untuk pesaing, nilai likuidasi untuk bankir, dan nilai saat ini untuk pemilik HKI. Yang keenam, subjektivitas adalah bagian dari penilaian. Jadi, dalam pelaporannya, analisis harus dilakukan untuk mendukung asumsi utama yang digunakan dalam penilaian. Lalu yang ketujuh, penilai profesional harus memiliki pengalaman dan kualifikasi yang tepat.
Yang kedelapan, tujuan penilaian bukanlah untuk mencari nilai yang mutlak dan sempurna. Yang terpenting adalah konsensus dalam mendapatkan informasi yang objektif seperti data rata-rata industri, prediksi pasar, eh, pada masa depan, dan eh, terkait penjualan barang yang relevan. Dan yang terakhir, dalam penilaian HKI perlu mempertimbangkan kemungkinan konsekuensi pajak dan pengaruhnya terhadap laba atau pendapatan bersih. Oke, mungkin sekian pemaparan dari telah jurnal di kelompok kami, kelompok 7. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pemaparan dan penuturan kata. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas waktu dan atensinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.